Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sungguh bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kemudahan, kesehatan serta kesempatan yang dengannya kita bisa duduk berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk berkumpul untuk sebuah amalan yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi. Kita duduk untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana seluruh usaha dan upaya kita dalam mempelajari agama yang mulia ini, ketahuilah hal tersebut merupakan amalan saleh yang akan menjadi sebab kita dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini telah ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pelajaran kita membaca kitab Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, itu 10 kaidah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, kaidah dalam tazkiyatun nafs, kaidah dalam penyucian jiwa. Sebelum kita mulai, kita ingatkan bahwasanya saudara-saudara kita di daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, sebagaimana dimaklumi sudah lebih sepekan ya, bencana banjir bandang yang melanda mereka, dan sampai hari ini subhanallah pemerintah kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin, walaupun banyak yang komplain, banyak yang protes, tapi kita berbaik sangka kepada pemerintah kita. Mereka sudah berusaha dan berupaya maksimal untuk membantu. Dan tentunya jemaah sekalian, yang mau dibantu ini bukan sedikit dan bukan terfokus di satu titik ya, dan wilayahnya itu Sumateranya sangat besar sekali, luas. Oleh karena itu jemaah sekalian, saya nasihatkan diri saya pribadi dan jemaah sekalian, terus kita memperbanyak doa ya. Jadi kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah mereka, memberi kesabaran kepada mereka, ketabahan ya. Dan tentunya jemaah sekalian bayangkan kalau kita sudah habis basah-basah ya, mereka di malam itu ya, kejadiannya malam, mereka mungkin di atas loteng, di atas atap basah-basah, kemudian besok paginya tidak ada makanan, besoknya lagi belum ada makanan, besok terus berhari-hari jemaah sekalian tidak ada air minum seperti yang kita bisa minum sepuasnya, seberapa banyaknya, tidak ada MCK ya, ya, rumah sudah rata tanah dan seterusnya. Baik, jadi mari jemaah sekalian kita perbanyak doa, karena mungkin kalau dibilang harta mungkin kita tidak bisa banyak juga memberi ya, apalagi kalau di zaman kredit seperti itu biasanya barang-barang mahal, kaknya lagi ya. Dari rumus ekonomi, semakin langka barang semakin mahal biasanya. Jadi
Kita perbanyak doa jemaah sekalian. Ya, doanya itu 3. Yang pertama jemaah sekalian, doakan saudara-saudara kita yang wafat. Ya, doakan saudara-saudara kita yang meninggal. Bahkan mungkin jasadnya sampai detik ini belum didapat. Ya, banyak ratusan hilang, sekitar 500. Itu pun yang terdata, yang tidak Allah berapa. Ya, doakan mereka yang belum didapat, yang sudah didapat. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menggolongkan mereka dalam syuhada. Ya, orang-orang yang mati syahid. Karena dalam hadisnya yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pernah lewat di Sahih Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syuhada'u khams." Orang yang mati syahid itu ada 5. Di antaranya adalah al-gharik. Al-gharik yaitu orang yang meninggal tenggelam. Ya, orang yang meninggal tenggelam. Begitu pula di antaranya adalah sahibul hadam. Ya, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, longsor atau reruntuhan rumah. Ya, dan di antaranya yang syahid fi sabilillah. Ya, yang punya hukum tidak dimandikan, ya, paham, tidak dicuci darahnya, itu hanya fi sabilillah. Sisanya dimandikan, dikafani dan ditutup mukanya ketika dikafani seperti biasanya. Kita doakan mereka agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Ini satu. Yang kedua, doakan saudara kita yang sekarang sedang ditimpa musibah. Coba bayangkan jemaah sekalian, seperti yang saya bilang tadi. Ya, mungkin kita lihat mungkin sebagai video, ya, beras dipungut, ya, beras sudah jatuh di tanah dipungut. Ya, coba lihat, karena kelaparan luar biasa jemaah sekalian. Sampai sebagian mereka harus melakukan dosa dan maksiat, yaitu penjarahan, ya, merampok, ya. Paham ini? Kondisi yang luar biasa berat. Kita doakan mereka, ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada mereka ketabahan, ya, kesabaran. Nah, itu ujian, ya. Ujian. Dan dalam menghadapi musibah, sabarnya itu 3. Yang pertama sabar dengan hati, yang kedua sabar dengan lisan, yang ketiga sabar dengan anggota badan, ya. Yang pertama sabar dengan hati, itu jangan sampai kita bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah jemaah sekalian yang bisa kita petik dari musibah yang menimpa, entah yang kena musibah atau yang tidak kena musibah. Banyak. Paham ini? Bahkan Nabi menyebutkan, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan timpakan musibah pada dirinya. Saking banyaknya kebaikan yang bisa diraih, ya, dari musibah tersebut. Baik, kita doakan agar mereka mampu bersabar dengan hati. Yang kedua, sabar dengan lisan. Ya, jangan sampai kondisi ganti seperti ini, lisannya sibuk mencaci maki, sibuk mengkambing hitamkan dan seterusnya. Na'udzubillah. Jauh dari zikir kepada Allah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat doa. Sibuk dengan menggerutu, mengeluh. Ya, paham ini? Mending kita basahi lisan kita dengan zikir, dengan doa kepada Allah agar Allah, ya, angkat segera musibahnya. Di mana kita sibuk mencaci maki, mencerca, berkata-kata kotor dan seterusnya. Kemudian sabar dengan anggota badan. Nah, ini yang kita lihat, ya, saudara-saudara kita, paham ini? Mungkin mayoritas kaum muslimin itu sampai harus merampok, ya, mengambil, ya, sesuatu yang bukan haknya. Jadi sekali lagi doa aja mas, doa, ya. Kita sudah sebutkan juga di antara bentuk kaidah tazkiyatun nafs itu berdoa. Ya, ayo berdoa, terus berdoa dan berdoa. Baik, agar saudara kita yang ditimpa musibah ini diberi kesabaran dengan 3 jenisnya ini. Sabar dengan hati, sabar dengan lisan, dan sabar dengan anggota badan. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, yang kita doakan adalah diri kita dan semua saudara kita yang mungkin selamat dari musibah. Ya, jangan pernah menghayal, jangan pernah berpikir ini kita di goa. Ya, di Makassar itu aman-aman terus. Coba kita lihat dahulu 2004 tsunami. Subuh-subuhnya mas sekalian.
Itu waktu saya mau pergi sekolah, saya masih ingat sekali. Mau pergi sekolah, ternyata di layar televisi di berita sudah terjadi. Belum lagi bangun mungkin kalau daerah sana. Coba lihat. Ada yang pernah mimpi ada tsunami seperti itu. Sama juga ini ya Mas sekalian. Mereka sendiri tidak pernah menyangka ada banjir yang sengeri ini. Tidak pernah sebelumnya terjadi, belum pernah. Belum pernah sampai ke kota Medannya, sampai ke kota Padangnya, sampai di Bukit Tinggi, Solok, ya di Aceh, ya sampai kata gubernurnya itu ada yang kampung hilang, ya habis disapu, tidak tahu di mana orangnya. Coba lihat, nah, kita juga jangan, oh jauh jadi berang, bela itu tidak ada Mas. Jangan merasa aman, ya selalu berdoa, minta dan minta, ya Allah jaga, ya jaga kami, ya paham ini. Oleh karena itu kalau turun hujan apa doanya? Ayo, ini penting ini dipermantap ya Mas sekalian, ya jangan sampai kita Aceh, Sumatera, bela ingat ya Mas sekalian, ahli iklim saja, ya profesor, doktor apa semua pusing. Yang terjadi di Sumatera ini bukan lazim, bukan kebiasaannya, ini badai ini ada di situ. Ya, mereka sendiri angkat tangan, weh, kok bisa ada siklon terjadi di wilayah dekat Khatulistiwa. Kita tidak bahas itu ya Mas sekalian. Tapi maksudnya semua mungkin terjadi. Kalau Allah berkehendak, ya, kalau Allah berkehendak satu kali saja selesai. Ya, jadi perbanyak doanya Mas sekalian, minta agar kita dijaga. Jadi turun hujan apa kita minta? Allahumma shayyiban nafi'an. Itu luar biasa itu jamaah sekalian. Ya Allah, beri kami, hujani kami, hujan yang bermanfaat. Berarti apa? Ada hujan yang tidak bermanfaat, bahkan jadi celaka. Ini yang kita lihat. Ya, bahkan mungkin sebagian kita sudah pernah dapat ceritanya Nabi lagi khutbah, ya. Nah, khutbah Jumat di mimbar, datang Arab Badui mengeluh. Ya namanya Arab Badui kurang ilmu ya. Paham ini? Jadi menghadap langsung ke Nabi bilang, wahai Nabi, ini kekeringan, ini tidak ada hujan apa? Nabi angkat tangan minta hujan satu kali, langsung datang awan hitam, hujan. Masalahnya hujannya ujung Jumat sampai Jumat, satu pekan, 8 hari kalau kita hitung ya, sudah hari ke-8. Datang lagi orang yang sama atau orang lain, diadukan bahwasanya sudah hancur harta, ternak-ternak mati dan seterusnya. Kenapa? Banjir bandang, 7 hari hujan. Nabi minta satu kali, angkat tangan, ya langsung hilang awannya, langsung cerah. Itu jamaah sekalian. Jadi kalau awal hujan kita minta apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, kasih saya yang bermanfaat. Ya, karena ini hujan ini jamaah sekalian sangat didambakan oleh saudara-saudara kita di Afrika sana. Ya, Afrika yang kekeringan, biar air setetes 2 tetes tidak ada. Iya enggak? Kita mungkin musim hujan di sana kemarau panjang. Di Sudan, ya, di Gaza. Paham ini? Jadi kita minta Allahumma shayyiban nafi'an. Terus kalau kita lihat ini hujan semakin deras lama begitu, ya kita mulai khawatir, minta Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, hujani kami di sekitar kami, jangan langsung ke kami. Dan jangan jadikan ini bencana petaka bagi kami. Ya, alal akam wadh-dhirab, ya Allah, turunkan hujan di lembah-lembah, di bukit-bukit, di gunung-gunung, ya. Kemudian wabutunil audiyah, di perut-perut lembah, dan manabitis syajar, dan di tempat-tempat tumbuhnya pohon. Ini doa. Paham ini? Begitu pula kalau ada angin kencang, doa lagi. Kalau angin kencang biasa ada puting beliung, ada tornado kalau di negara kafir. Ya, kita minta Allahumma inni as'aluka khair hadhihi rih wa khair ma fiha wa khair ma ursilat. Ya Allah, aku memohon kepadamu, minta kepadamu kebaikannya angin ini, kebaikan yang ada padanya dan kebaikan yang dengannya dia diutus. Itu angin banyak manfaatnya, ya, banyak kegunaannya, dipelajari oleh anak SD. Ya, angin bisa jadi energi listrik, bisa penyerbukan, dan banyak manfaatnya angin itu. Ya, kita tidak kepanasan dan seterusnya. Tapi kalau sudah anginnya
sudah kencang sekali, ya ini ada doa. Lanjutannya apa? Wa a'udzubika, saya minta perlindungan kepadamu ya Allah, min syarriha, dari kejelekan angin ini, wa syarri ma fiha, dari kejelekan yang ada padanya, wa syarri ma ursilat, dan kejelekan yang dia diutus dengannya. Karena ada kaum yang diadab dengan angin kencang, ada jamaah sekalian. Ya, jadi jangan sampai kita lalai dari zikir ini. Ini penting jamaah sekalian, ini benteng-benteng ini ya, benteng doa, zikir. Ya, pas turun hujan apa langsung. Karena ini jamaah sekalian, ini bukan sekedar musim hujan, bukan sekedar perubahan musim, bukan. Itu hujan, itu angin, ya, itu laut dan seterusnya, itu ada yang atur. Siapa yang atur? Siapa yang atur? Allah Subhanahu wa taala. Al-Mudabbir, yang punya nama Al-Mudabbir, yang maha mengatur semua. Ya, jadi jangan sampai musim hujan dan tidak. Ayo hadirkan hati kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini sebagai nasihat ya, karena ini jangan sampai kita terlena jemaah sekalian. Karena ini musibah ini pindah-pindah, silih berganti, ada saja. Ya dulu Palu, lo apa sekarang Sumatera Barat, Aceh apa. Ya, nanti pindah di mana? Kita juga sudah rasa kemarin tahun berapa itu Janik Merah? Janik Merah tahun berapa kemarin itu? Beberapa tahun lalu setelah corona. Ya, Masamba dan seterusnya itu begitu dia. Silih berganti. Ya, jadi jangan merasa aman. Ya, doakan 3 tadi ya. Saudara kita yang meninggal, sudah wafat, apalagi wafatnya di bencana tadi. Ya, kemudian yang kedua, doakan saudara kita yang sekarang detik ini tertimpa musibah, masih hidup. Ya, entah sakit atau sehat atau bagaimana, doakan agar Allah beri kesabaran kepada mereka jemaah sekalian. Berat sekali apa yang mereka hadapi, berat. Ya, yang ketiga, doakan diri kita, keluarga kita, ya, masyarakat secara umum, ya, Makassar, Sulawesi Selatan, dan semua yang selamat dari musibah, agar Allah ya jaga. Ya, jangan kita merasa aman bilang kita tidak akan seperti Sumatera, tidak akan seperti Aceh dan seterusnya, tidak. Ya, Allah maha mampu jemaah, satu kali saja. Ya, satu kali. Kalau bilik-bilik pecah, satu kali. Ya, bilik-bilik pecah satu kali siram, habis kita. Ya, paham ini? Itu saja. Ya, jangan sampai kita merasa ini nasihat supaya kita terus ya berdoa dan inilah ibadah jemaah sekalian. Ya, apalagi doa mendoakan saudara kita dalam keadaan dia tidak tahu, ini diaminkan malaikat. Ya, diaminkan malaikat. Ya, dan malaikat mendoakan kita semisal dengan yang kita doakan untuk saudara kita. Nah, itu hebatnya. Ya, jadi apa kita lagi duduk-duduk santai-santai atau misalnya lewat berita apa, hadirkan langsung lisan kita. Ya, tidak harus angkat tangan ya. Kita dengan hati, dengan lisan, ya Allah. Ya, doa. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, ya, bahasa Bugis, bahasa Makassar, doa aja, doa. Perbanyak doa. Ya, kita lagi di kendaraan, lagi apa? Di jalan kaki, perbanyak doa, ya, doakan ya saudara-saudara kita yang sekarang sedang ditimpa musibah dan jalan. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam penyucian jiwa, yang ditulis atau dikarang atau diceramahkan ya oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Karena buku induk dari buku ini yaitu Ahaditsul Akhlaq adalah asalnya ceramah. Ya, kalau kita punya buku Ahaditsul Akhlaq, hadis-hadis tentang akhlak, paham ini? Maka kita lihat pembahasan terakhir, maka kita dapat ini buku. Ya, Ahaditsul Akhlaq itu asalnya ceramah. Ya, biasa para ulama Saudi banyak ceramah mereka yang asalnya ceramah kemudian di translate di bahasanya itu transkrip ya, kemudian dituangkan dalam buku. Ya, jadi banyak buku-buku yang sampai ke kita sudah dicetak asalnya itu ceramah ya. Tapi apa yang kita pegang cetakan ini sudah jauh lebih lengkap dibanding yang ada di akhir kitab Ahaditsul Akhlaq ya. Jadi kemungkinan ini beliau sudah tulis ya, sudah perbaiki kemudian tambahkan. Dan kita sekarang sudah di akhir buku. Ya, ini kita akan baca perumpamaan yang kedua. Ya, kan Syekh sudah bilang untuk memahami jiwa ya lebih dalam, ya bagaimana kita tazkiyatun nafs, ya kita butuh perumpamaan ya. Kemarin kita sudah urai mungkin sekitar 2 pertemuan itu
perumpamaan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah, pengarang kitab Syariah. Beliau memperumpamakan dengan apa? Anak kuda, ya masih kan? Ya, anak kuda bibit, ya, anak kuda unggul asalnya, ya, bibit bagus. Nah, bagaimana dia bisa besar, berguna, bermanfaat, bisa dipakai perang, bisa dipakai berburu, bisa dipakai lomba. Ini kembali ke kita, kembali ke orangnya, ya, kembali ke pemiliknya. Ya, ini faktor-faktor ya sudah kita uraikan. Kembali ke pelatihnya, ya, dia punya ilmu atau tidak, dia punya kesabaran atau tidak, dan seterusnya. Baik, sekarang perumpamaan kedua. Qala hafizahullah al-mithalu tsani. Syekh Abdul Razak menyebutkan perumpamaan kedua, permisalan kedua yang dengannya kita lebih memahami ya tentang ya jiwa tersebut adalah darabahu al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Perumpamaan yang dibawakan disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala, beliau berkata, an-nafsu jabalun azim. Langsung dibuka ya, bukan dimana langsung. Jiwa itu seperti gunung yang besar, gunung yang tinggi. Syakun fi tariqis sayri ila Allah azza wa jalla. Yang sangat berat, ya, sangat ya sulit dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Terus lihat gunung ini bagaimana sifatnya. Wa kullu sa'irin la tariqa lahu illa ala dzalikal jabal. Dan semua yang ingin berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun jalan untuknya kecuali melalui gunung tersebut. Ya, ibarat kita ada satu tujuan, satu-satunya jalan untuk ke situ hanya lewat gunung, daki itu gunung, ya. Dan tanya anak-anak mapala, ya, pendaki gunung bagaimana itu namanya mendaki gunung. Ya begitu. Nanti yang beliau akan uraikan. Bisa dipahami jemaah sekalian? Jadi semua yang ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia itu harus mendaki gunung yang tinggi dan besar tersebut. Fala budda ayyantahiya ilaih. Bagaimanapun dia cari jalan yang lain pasti dia berujung ke gunung itu, gunung yang tinggi itu. Walakin minhum man huwa syaqun alaih. Dan tetapi di antara yang berjalan tersebut ada yang berat ya dihadapi perjalanannya, wa minhum man huwa sahlun alaih. Ada yang mudah baginya. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alaih. Dan yang demikian itu akan mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Ini sudah kode bahwasanya ini kemudahan. Kapan kita dapat kemudahan dalam ya perkara tersebut, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian beliau menggambarkan, mendeskripsikan bagaimana itu kita naik gunung. Ya, ini beliau uraikan secara ringkas. Wa fi dzalikal jabali awdiyatun. Di gunung tersebut, gunung tinggi besar, ada awdiyah, lembah-lembah. Wa syu'ub, celah-celah antara tebing antara gunung satu dengan gunung yang lainnya. Wa syu'ub wa aqabat, ya, terdapat rintangan-rintangan. Wa uhud, ya. Ini semua pasti kita dapati di perjalanan. Wa syaukun, dan juga di perjalanan akan ada duri. Wa ausaj, ini pohon berduri. Wa ulayyik, ini pohon beri, itu kita lihat ternyata juga dia berduri. Wa shibrik, ini semua empat ini semua yang kaitannya dengan yang kita akan injak atau kita akan terkena, itu pohon-pohon berduri. Ya, kalau kita mungkin di sawah itu putri madu, ya, kalau tidak pakai sendal ya repot. Ya, paham ini? Nak pakai sepatu laras. Paham ini? Kalau sekarang anak pendaki gunung canggih ya, sepatunya apa sudah lengkap. Ya, ini beliau gambarkan. Ya, kalau kita mau naik gunung tersebut banyak halangan, banyak rintangan. Tambah lagi walususun. Ada apa? Ada lusus, yaitu perampok. Jamak dari lusus. Perampok-perampok, begal-begal yaqtati'una at-tariqa 'ala sa'irin, yang bisa memutus jalan bagi orang-orang yang berjalan. Ya, kalau kita mungkin tidak terlalu paham ya, tapi coba tanya ya saudara-saudara kita yang tinggal di Sumatera. Ya, kalau lagi naik mobil itu apalagi bawa barang, bawa apa, itu
mereka melintas hutan. Dan itu banyak begal di sana. Sudah tunggu. Palang batu, palang pohon, kita turun habis kita. Bisa dipahami? Kita tidak terlalu mungkin jarang ya di Makassar banyaknya begal begal motor. Nah, ini yang ini penyamun ya, perampok. Ya bisa memutus jalan. Wala siyama ahlul laili al-mudrijin. Terlebih lagi orang-orang yang berjalan di malam hari. Kenapa? Malam hari orang apa? Ya, tidak. Ya, visibilitasnya, jarak pandangnya tidak bagus. Ya, ya orang sembunyi situ dia tidak lihat. Ya, paham ini? Tiba-tiba muncul, ya bawa parang, bawa apa? Bawa ini. Jadi ini gambaran. Ya, Syekh gambarkan, Ibnul Qayyim gambarkan bagaimana ya perjalanan dia mendaki gunung tersebut. Fa idza lam yakun ma'hum udadul iman. Kalau ternyata orang-orang yang berjalan tersebut tidak memiliki bekal keimanan, wa masabihil yakin, dan cahaya-cahaya, ini beliau perumpamakan seperti lampu ya, cahaya-cahaya yakin, keyakinan. Tattaqidu bi zaitil ikhbat, yang nyala dengan minyak ikhbat, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau sebutkan 3. Keimanan sebagai bekal, keyakinan sebagai cahaya penerang, wal ikhbat, ketundukan kita kepada Allah sebagai minyak ya, bahan bakar dari lampu tersebut. Kapan tidak punya ini? Kata Syekh, wa illa, kalau tidak punya 3 ini, kan kalau punya ya bisa berarti jalan, dia punya lampu, dia punya bahan bakar, dia punya bekal-bekal ya, keimanan, insyaallah bisa jalan. Tapi kalau tidak ada ini, ta'allaqat bihim tilkal mawani', penghalang-penghalang yang disebutkan tadi. Ya, ada lembah, ada gunung, ada tebing, ada jurang, ada duri. Ya, ini akan menghalangi dia, mengikat dia. Tidak bisa lanjut. Ya, kenapa tidak ada bekal, tidak ada lampu, ya, tidak ada penerang. Wa tashabbathat bihim tilkal fawati'. Ya, pemutus jalan tadi ini akan menghentikan jalannya. Wa halat bainahu wa bainas sayr, dan hal-hal tersebut itu akan menghalangi dia untuk lanjut perjalanan. Dan ini banyak jemaah sekalian. Paham ini? Dia tidak bisa melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak punya bekal-bekal ini. Tidak punya perkara-perkara, putus. Jiwanya putus dari penciptanya. Ya, tidak bisa dia berjalan, tidak bisa dia mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna aktsara sa'irina fihi raja'u ala aqabihim lamma ajazu an qit'ati wa iqtihami aqabati. Karena kebanyakan orang-orang yang berjalan itu akan kembali ke belakang. Mau tereki, kalau orang Makassar bilang mau tereki. Ya, dia sudah mungkin sampai mana? Sampai Malino, ya, sampai mana? Pos 1, pos 2, ya, pos 3, sudah mulai ya goyang, sudah mulai ini, habis bekal apa semua, banyak-banyak kembali ke belakang, ya, pulang ke rumah. Paham ini? Kapan? Tatkala mereka tidak mampu menembus rintangan dan cobaan yang ada di perjalanan. Bisa dipahami ya sekalian? Belum selesai, lanjut kata Syekh. Ya, anggaplah terus dia berjalan, ya, mendekati puncak. Kata Syekh Ibnu Qayyim, wasyaitanu ala kullati dzalikal jabal, ay a'la. Syaitan sudah nunggu kita di puncak gunung tersebut. Ujian terakhir ya. Anggaplah misalnya kita lalui duri apa semua, penyamun, perampok apa semua, kita mampu mendekati, sudah mendekati apa, puncak gunung. Di puncak sudah nunggu siapa? Syaitan. Apa dibikin di sana? Yuhadzirun nasa min su'udihi wa irtifa'ih. Terus dia senantiasa, syaitan tersebut memperingatkan orang-orang untuk tidak naik dan mendaki gunung. Ya sama kita kan, kita mau berjalan kepada Allah, ke syaitan kerjanya apa? Sudah berhenti, sudah balik, berhenti. Ya enggak? Ini syaitan musuh kita. Kita baru mau jalan, orang bilang mau OTW, itu sudah dipotong sama dia. Sebisa mungkin. Intinya jangan sampai dia berjalan kepada Allah. Ya, kenapa? Dia musuh untuk kita, jemaah sekalian. Sedangkan kapan kita berjalan menuju Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan terputus aksesnya ke diri kita. Ya. Bisa dipahami? Jadi inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan adalah musuh untuk kalian, jadikan dia musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Tidaklah dia menyeru ya hizibnya, kelompoknya, kecuali agar
Ya, mereka nanti sama-sama termasuk dalam ashabis sa'ir. Itu apa? Penduduk neraka. Itu target syaitan. Ya, bisa dipahami ya Mas kalian. Sampai-sampai suatu ketika Nabi menyebutkan iblis laknatullah alaih duduk di singgasananya. Dia kan raja, bos. Ya, iblis. Setiap saat datang anggotanya, syaitan. Ya, iblis ini ya, rajanya syaitan. Ya, dia duduk di singgasananya, datang Yanu, syaitan pertama bila saya begini, belum ada apa-apanya. Syaitan kedua begini. Ya, lapor begini, saya sudah kasih begini Yanu, belum ada. Sampai datang ada anggotanya yang bilang, saya sudah pisahkan si Anu dengan istrinya. Nah, kasih apa, cerai. Ya, maksudnya dia rusak rumah tangganya orang. Jadi itu jamaah sekali, perceraian itu banyak-banyak syaitan itu andil. Ya enggak? Itu kan biasa emosi sesaat. Itu kan emosi dari mana? Syaitan itu. Itu kita kalau marah jamaah sekalian, ta'udzu a'udzubillahi minasyaitan. Itu doa. Doa apa? Ketika emosi, ketika marah. Bisa dipahami jamaah sekalian? Baik. Jadi ini syaitan terus berupaya merusak kita, memutus kita. Nah, ini saya kasih gambaran seakan-akan kita sudah mau sampai puncak gunung, dia di atas sudah nunggu. Terus dia takut, dia peringat kau, jangan kau naik, jangan naik. Fayattafiqu, sehingga bersatulah masyaqqatus su'ud wa qu'udu dzalikal makhawfi ala kullati. Bersatulah, satu, ya maksudnya berkumpul, bersatu, satu, beratnya naik ke puncak. Berat ya, bahkan semakin dekat puncak semakin berat. Karena biasanya itu yang didapat itu tebing-tebing begini, yang lurus. Ya, karena mungkin di bawah-bawah masih begini landai apa nanti paling beratnya. Yang kedua, adanya syaitan tadi yang duduk di situ menakut-nakuti orang untuk tidak naik. Tambah yang ketiga, wa dha'fu azimati sa'ir wa niyati. Lemahnya tekad dan niat dari orang yang berjalan tadi, padahal sudah dekat. Fayatawalladu min dzalikal inqita' war ruju', sehingga bisa jadi akan muncul dari hal tersebut terputus jalannya, motor. Capek sudah, ya. Lemah niat dan tekad sudah. Ada lagi syaitan takut-takutnya jangan naik begini. Sudah balik, terputus jalan. Wal ma'sumu, kata Syekh, man asamahullah, dan orang yang terjaga dari seperti ini adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala jaga. Itu selalu kita minta kepada Allah, ya, minta, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa artinya itu jemaah sekalian? Kita berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dan itu bahayanya. Jangan tanya sama kita, ini musuh ya sudah ribuan tahun, hanya Allah tahu persisnya berapa ribu tahun yang lalu dia sudah ada. Ya, Nabi Adam baru dicipta dia sudah ada, ya kan? Ya, sehingga pas Nabi Adam ini disuruh sujud malaikat termasuk iblis, bisa dipahami? Paham ya? Dia sudah ada duluan. Ya, sebelum Nabi Adam alaihissalam. Ya, semenjak itu dia tidak mau sujud, semenjak itu pula dia sudah tancapkan permusuhan kepada Adam dan anak cucunya, termasuk kita. Dan ingat apa yang diperbuat kepada bapak kita Nabi Adam dalam surga? Ya, masih ingat? Kenapa Nabi Adam dan Hawa ya dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi? Tahu ya kisahnya? Nah, itu kerjanya iblis, itu kerjanya syaitan. Ya, kita terus minta perlindungan. Kan saya bilang yang bisa terjaga dari yang seperti ini hanya Allah, apa orang-orang yang Allah jaga. Lanjut kata Syekh, wa kullama raqas sa'iru fi dzalikal jabal, semakin ya orang yang berjalan tersebut terus naik, dia tidak peduli ini syaitan di atas, takut-takut, dia tidak peduli capeknya, ya terus dia mendaki jalan, maka ishtadda bihi siyahul qati'i wa tahdhiruhu wa takhwif. Semakin orang naik ini syaitan iblis di atas ini, semakin keras teriakannya, semakin hebat peringatannya dan pertakutannya kepada orang tersebut. Kenapa? Mau sampai? Ya kan begitu. Ini musuh ya, musuh kita. Jadi kan kalau tadi mungkin baru jarak berapa, sudah ada takut-takut di bibir jamuk, ada apa semua, sudah balik. Tapi ada juga yang mau
menembus. Semakin naik menanjak, ini teriakan semakin keras dari atas. Ya, fa idza qata'ahu wa balagha kullatahu, tapi perhatikan kata Syekh, endingnya ini sudah ending, sudah akhir. Kalau ternyata dia mampu putus hal tersebut, maksudnya putus apa? Dia mampu tembus sampai ke puncak. Ya, dia tidak peduli teriakan syaitan, tidak peduli. Intinya terus dia lanjut ya sampai di puncak. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa idza qata'ahu wa balagha kullatah, kalau dia mampu ya memutus hal tersebut dan sampai ke puncaknya, di puncak inilah kondisi berbalik 180 derajat. Kata Syekh, perhatikan, in qalabat tilkal makhawifu kulluhunna amana. Semua tadi yang menakutkan, ada jurang, ada tebing, kita bisa jatuh, kita bisa ini, ada syaitan takut-takutnya, apa semua berubah menjadi keamanan. Kapan? Ketika sampai di atas. Wa hina idin yashulus sayr. Ya. Jadi ketika inilah kata Ibnu Qayyim, kalau kita masih mau lanjut, kalau sudah sampai di puncak, akan mudah nih perjalanan setelahnya. Jadi apa yang disebutkan oleh syaitan, diteriakkan oleh syaitan dari ya pertakutan itu hanya semu. Sama seperti kita tuh. Mungkin sedekah, sumbang apa? Sumbang bencana banjir. Ada tabungan 100 juta, sumbang 50 juta, 70 juta. Habis uangmu? Iya enggak? Coba sekali. Saya mau pergi talim, pergi anu. Jama kok, nanti kok tidak makan. Itu kerjanya syaitan, takut-takuti kita. Semakin hebat kita mau beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, maka upaya dia untuk menakut-takuti kita semakin hebat. Ya, ini anak lah, istri lah, ekonomi lah, sekali. Itu sama seperti ini. Tapi kapan kita bisa tembus? Saya tidak mampu lagi, apa lagi dia mau bilang sama kita? Apa kita bisa tembus? Jadi lanjut kata Ibnu Qayyim. Jadi kapan dia sudah sampai puncak, semua yang menakutkan tadi menjadi keamanan. Ya, perjalanan akan mudah. Wa tazulu anhu awaridut thariq, akan hilang semua penghalang-penghalang yang tadi ada di jalan. Dihadami kalau sudah sampai di atas. Paham ini? Wa masyaqqatu aqabat, dan tidak ada lagi capek, susah, berat ya menghadapi rintangannya. Wa yara tariqan wasi'an amina, ternyata di puncak dia lihat jalan yang sangat luas dan sangat aman. Yufdi bihi ilal manazil wal manahil, yang mengantar dia kepada jenjang-jenjang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi alam, padanya ada tanda-tanda, wa fiha al-iqamatu wa uiddat li rabbir rahman, dan sanalah tempat-tempat tinggal yang telah disiapkan untuk orang-orang yang berjalan kepada Allah Rahman. Seakan-akan Ibnu Qayyim ini menggambarkan surga jemaah sekalian. Ya. Kita lihat ini kan, kalau gunung kan, ya gunung puncak kan sudah harus turun lagi, turun ya repot lagi, bisa mati bahkan kita di ini ketika turun. Ini beliau gambarkan itu sampai puncak, setelahnya itu seperti surga disebutkan. Dalam arti apa? Tidak ada lagi. Kita sisa berjalan lurus, ya misalnya ibarat kita di dunia ini diuji sampai kita ya malakul maut mencabut roh kita, sudah enak berjalan begitu. Ya, tidak ada lagi susah. Sisa jalan terus masuk akhirat, ya, lintasi as-sirat, masuk surga. Itu kurang lebih perjalanan kita. Kapan kita bisa tembus tadi puncak? Bisa dipahami ya Mas kalian? Ini sudah masuk? Belum? 10 menit lagi. Lanjut kata Syekh, fa bainal abdi wa bainas sa'alati wal falah. Jadi antara hamba dan kebahagiaan dan keberuntungannya. Ya. Jadi ini sudah kesimpulan dari perumpamaan ini adalah kuwatu azimah. Kuatnya tekad. Jadi kita kalau mau mendaki gunung, kalau setengah-setengah pasti pulang. Ya enggak? Coba tanya teman-teman yang biasa. Kalau sudah setengah-setengah mungkin sampai Malino baru rasa dingin, mau terima lagi. Ya, baru sampai pos 1, balik cepat. Ya. Bisa dipahami ya Mas? Ini yang pertama yang kita butuhkan dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu, harus kuat tekad. Yang kedua, berusaha. Kita harus sabar sebentar saja. Ya, sabar sebentar saja. Orang-orang teman-teman yang mendaki gunung sabar. Berapa jam itu sampai di puncak? Mungkin dia sudah bola-balik ya.
Dia sudah lalui berkali-kali, ya, treknya apa semua dia tahu persis. Ini cepat dia. Nanti kita pulang. Ya, ikut dulu misalnya. Ini sabar, kita butuh sabar sesaat aja Mas sekalian. Sekarang saya tanya, kita umur paling berapa aja Mas sekalian? Umur 60, 70. Berarti sekedar itu kita bersabar. Ada kita mau bersabar ribuan tahun mungkin seperti seperti Nabi Nuh alaihissalam, ya, itu beliau berdakwah 950 tahun. Yang ikut dakwah hanya yang naik di kapal, dan di kapal itu bukan hanya manusia, hewan, jantan, betina juga diangkut. Kenapa? Binasa semua. Kalau tidak diangkut tidak ada binatang sampai sekarang yang kita lihat. Bisa dipahaminya Pak sekalian? Ya. Jadi wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali sangat sedikit. Padahal beliau berdakwah apa? Alfasanatin illa khamsina. 1000 tahun kurang 50. Berapa? 950 tahun. Kita sabar sebentar ya Mas sekalian. Yang dengannya kita bisa meraih ya puncak, ya, meraih ujung dari perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasyaja'atun nafs. Keberanian diri. Coba orang mau mendaki gunung kalau penakut, melorang, ayo, apa yang terjadi? Baru gelap. Mari kita mau buang air, BAB lagi, gelapnya. Nanti ada sudah. Lanjut nak jalannya kira-kira, lanjut nak mendakinya. Pasti pulang. Ya, kenapa penakut? Nah, kita juga harus memang berani. Lawan syaitan, hadapi syaitan. Bisa paham ini? Seandainya dia nyata bisa ini kita mungkin, ya. Tapi dia tidak dilihat, ya, kasat mata, ya. Syaitannya Mas kali itu kana minal jinni, kata Allah dalam surah Al-Kahfi. Iblis mana tentaranya, ya, syaitan yang ini itu dari jin. Tapi subhanallah, syaitan bukan hanya dari jin, ya. Paham ini? Ada namanya syaitan manusia. Itu kita, ayo, siapa hafal surah An-Nas? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Siapa itu al-waswas al-khannas? Syaitan kan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, yang memberi waswas, keraguan di hati manusia. Apa akhir ayat? Minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Nah, ini yang repot sekarang. YouTube itu banyak sekali syaitan manusia. Menyuruh kesyirikan, menyuruh kekafiran, menyuruh kepada kemunafikan, menyuruh ngeri. Ya. Syaitan jin dan manusia kapan bersatu mengerikan. Nah, ini kita butuh berani. Hadapi. Seperti tadi orang naik gunung harus punya keberanian, berani, ular berani, apa semua berani, ya. Paham ini? Sudah berapa yang tadi? Tekad yang kuat, sabar, keberanian. 3, 4. Wasabatu qalbin. Kita butuh kekokohan hati. Dan itu tadi, ya. Akan banyak ujian, rintangan, cobaan, tebing, jurang, dan seterusnya. Datang ada syaitan di puncak yang takut-takuti kita. Butuh kokoh hati. Itu Mas sekalian kita diajari oleh Nabi, dan diantara doa yang paling banyak Nabi baca dan ada juga di Tazkiyatun Nafs ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agama. Ya, kita mungkin pernah dengar kisah ahli ibadah yang murtad di akhir hayatnya, pernah? Ya, pernah ahli ibadah jatuh cinta sama perempuan, berzina dan seterusnya. Kemudian ya di akhir hayatnya dia ketemu dengan syaitan, disuruh murtad kafir. Setelah dia kafir, syaitan ketawa, dia ada pergi. Kemudian dia dibunuh sama masyarakat ketika itu. Dia mati di atas kekafiran. Padahal dia ahli ibadah. Ya, jadi tidak ada, jangan merasa amannya kita muslim terus sampai mati, tidak. Syaitan pasti berusaha gimana kita kafir, sadar tidak sadar kita musyrik, terjatuh kepada kesyirikan, syirik akbar. Ya, tidak peduli. Bisa dipahami ya Mas kalian? Wal fadlu biyadillahi, dan keutamaan itu hanya di tangan Allah, yu'tihi may yasha. Ya, Allah beri kepada siapa yang Dia kehendaki, wallahu dzul fadlil azim. Terakhir kata Syekh, wa hadzal mathalu yubayyinu lana halan nafsi aidan. Jadi perumpamaan ini ya dua, ya. Paham ini kemarin, ya, anak kuda, ya. Anak kuda yang masih kecil, bibit unggul tapi masih kecil. Kemudian ini ibarat kita mendaki gunung yang tinggi. Ini menjelaskan kepada kita bagaimana kondisi jiwa. Emosinya wa annaha tahtaju min sahibiha ila ta'ahudin wa mu'alaja wa mudawah.
kita membutuhkan, ya orangnya kita ini membutuhkan, selalu berusaha, berupaya mengobati. Nah, itu faktor-faktor yang tadi yang kita butuhkan, kesabaran, kekuatan, kekokohan hati, ada tekad, keberanian dan seterusnya. Fa illam yujahidaha bitariqi syar'i wa yasbiru ala dzalik tafallatat minhu wa dhayat. Kapan pemiliknya nak mujahadah, mengerahkan seluruh kemampuannya, ya, di jalur yang syar'i dan bersabar atasnya, maka tentunya jiwa tersebut akan terlantar, ya, akan terlantar. Ini terakhir, insya Allah nanti di pertemuan 2 pekan depan kita akan baca khotimah. Khotimah ini penutup, ya. Jadi ini beliau di khotimah ini akan membawakan ucapan dari Khulafa ar-Rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nasihat-nasihat umum, ya, indah. Ya, nanti insya Allah kita akan bacakan di pertemuan pekan 2 pekan depan, ya. Ada ucapan Abu Bakar, ucapan Umar, ya, ucapan Utsman dan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in sebagai penutup dari Asy-Syaikh Abdul Razak hafizahullah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan di kesempatan ringkas malam hari ini. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ampunannya kepada saudara-saudara kita yang wafat, meninggal menjadi korban bencana, dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang sekarang sedang ditimpa musibah, ujian dan cobaan oleh Allah, agar Allah memberi kepada mereka kesabaran dan ketabahan, dan terus kokoh di atas agama. Karena di sini rawan jamaah sekalian, ya, rawan masuk misionaris, kristenisasi dan seterusnya, rawan. Dia bawa Indomie, bawa ya. Ini juga kadang di situ bisa jadi celah, ya, ketika orang sudah rapuh, kena musibah, masuk begitu, ada dunia, ada bantuan, itu, ya. Jadi kita harus berlomba dengan mereka, orang-orang kafir, ya, memanfaatkan, ya, memancing di air keruh. Ya, orang kena musibah, dia targetnya, ya, pemurtadan atau menggiring kaum muslimin untuk meninggalkan akidah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.